Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mendeteksi adanya masalah autokorelasi dengan menggunakan uji Darwin-Watson. Tentu dengan menggunakan software SPSS. Dari output SPSS nanti, kita akan mendapatkan nilai Dewey atau nilai Darwin-Watson. Lalu kemudian untuk pengambilan keputusannya, kita akan membandingkan nilai DW tersebut dengan nilai tabel. Nilai yang kita dapatkan dari tabel Darwin-Watson. Dikatakan tidak ada autokorelasi ketika nilai DW kita itu berada di antara DU dengan 4 minus DU. DU sendiri adalah batas atas yang nanti kita dapatkan angkanya dari tabel Darwin-Watson. Namun apabila nilai DW kita itu di atas 0 tetapi di bawah DL atau batas bawah, berarti model regresi kita mengandung autokorelasi positif. Apabila nilai DW kita berada di antara 4 minus DL sampai dengan angka 4, maka model kita terkena masalah autokorelasi negatif. Baik, kita akan mulai pengujian Darwin-Watson-nya. Yang pertama adalah kita siapkan datanya terlebih dahulu dengan software Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan 3 variabel, satu variabel dependen yaitu sales atau penjualan, dan 2 variabel independen X1 dan X2 yaitu promotion dan jumlah salesman. Yang pertama, kita harus kopikan data kita ini ke dalam software SPSS kita. Kita copy paste. Baik, sudah masuk ke SPSS. Kemudian, karena belum ada nama variabelnya, kita beri nama dulu. Kita pindah ke variabel view. Kita beri nama dan label. Y, X1, X2, lalu kemudian labelnya adalah sales. X1 tadi adalah promotion. Lalu kemudian X2-nya adalah salesman. Kita juga bisa mengganti desimal di sini atau juga jenis datanya. Kita bisa menggantinya karena ini adalah skalanya rasio. Baik, kalau sudah, kita kembali ke data view. Sudah berubah menjadi Y, X1, dan X2. Lalu kemudian kita akan meregresikannya. Caranya seperti biasa, analyze, regression, linear. Lalu kemudian akan muncul jendela linear regression. Kita masukkan Y pada dependen, X1 dan X2 pada independen. Sebelum kita klik OK, maka kita harus mengklik pilihan statistik atau kotak statistik yang ada di kanan atas ini. Kita klik, lalu kita harus mencentang bagian Darwin-Watson karena kita akan menguji Darwin-Watson yang ada pada kotak residual. Continue, lalu OK. Kita tunggu sebentar untuk melihat output-nya. Baik, output-nya sudah keluar. Kita bisa melihat nilai DW kita
pada bagian model summary. Kita bisa melihat di kolom yang paling kanan ada nilai Darwin-Watson kita 2,072. 2,072. Setelah kita mendapatkan nilai Darwin-Watson, maka kita akan melakukan pengambilan keputusan. Kita sudah mengetahui nilai Darwin-Watson-nya tadi adalah 2,072. Sekarang kita akan membandingkannya dengan nilai tabel. Kita bisa buka tabelnya. Nanti kita akan mendapatkan pada tabel, tentu kita pilih yang alfa 5%, lalu kemudian N-nya berapa? N adalah banyak data kita atau jumlah data kita. Tadi jumlah data kita ada 15. Lalu kemudian K ini adalah jumlah variabel independen kita. Tadi jumlah variabel independen kita ada 2, yaitu promotion dan salesman. Lalu banyak datanya ada 15. Maka kita bisa lihat di sini nilai DL-nya adalah 0,9455. Sementara nilai DU-nya adalah 1,5432. Setelah itu, mari kita hitung secara manual nilai 4 minus DU dan 4 minus DL untuk mencari atau mengambil keputusannya, gitu kan? Ini adalah nilai DW kita yang kita dapatkan dari SPSS 2,072, lalu DL kita dapatkan dari tabel, lalu DU juga kita dapatkan dari tabel. Maka kita perlu menghitung secara manual 4 minus DU berarti 4 minus 1,5432 sama dengan 2,4564. Lalu hitung manual 4 minus DL. Berarti 4 minus DL-nya berapa? Kita dapatkan angka 3,0545. Bagaimana mengambil keputusannya? Bisa kita lihat. Nilai DL-nya kita dapat dari tabel tadi 0,94. Nilai DO-nya 1,54. Lalu kemudian hasil hitung manual kita 4 minus DO-nya 2,45 dan 4 minus DL-nya 3,054. Output SPSS kita tadi adalah 2,072, berada di antara DU dengan 4 minus DU. Sehingga kita bisa ambil keputusan bahwa model kita atau model regresi kita tidak mengalami masalah autokorelasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.